Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, pada pertemuan teknologi layanan jaringan kali ini kita akan melanjutkan bahasan minggu lalu. Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang teknologi digital subscriber line atau subscriber internet telepon. Salah satu jenisnya kemarin yaitu ADSL. Nah, ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line ini merupakan salah satu jenis DSL yang paling sering digunakan. Asimetris ini bersifat tidak beraturan, artinya data yang ditransferkan bisa memiliki kecepatan yang berbeda dari sisi yang satu ke sisi yang lainnya. Untuk teori singkatnya bisa kita lihat pada slide berikut di bawah ini. Baiklah Ananda, kita masuk ke pengenalan ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Nah, sebelum adanya ADSL, kita sering mendengar sebuah sistem dengan istilah dial-up. Sistem ini merupakan teknologi yang menjadi jaringan penghubung dengan ISP atau Internet Service Provider. Namun, pada penggunaan dial-up terdapat banyak kekurangan. Misalnya, kecepatan mengakses internet sangatlah rendah, sehingga menggunakan sambungan telepon, tapi saat sambungan dial-up kita tidak dapat mengakses telepon. Dan perhitungan dial-up masih berdasarkan waktu sehingga dirasakan sangatlah mahal. Nah, ADSL sendiri mulai diperhatikan ketika PT Telkom memperkenalkan program yang disebut sebagai Telkom Speedy. Dengan diperkenalkan dan diadakan promosi-promosi yang serius, Telkom Speedy berhasil masuk di lingkungan masyarakat, terkhususnya di lingkungan rumah tangga. Jadi Ananda, untuk mengerti ADSL, kita mungkin perlu mengetahui sedikit tentang telepon. Salah satu cara yang digunakan oleh kantor telepon agar kualitas sambungan tetap baik dan tidak terjadi banyak intervensi adalah membatasi frekuensi yang dibawa kabel telepon. Lebar frekuensi suara manusia sebetulnya relatif sempit, hanya berkisar antara 0 sampai 3400 Hz. Sementara lebar frekuensi musik atau stereo biasanya antara 20 hingga 20.000 Hz. Nah, sementara kabel telepon yang kita gunakan sebetulnya mampu untuk dilalui sampai beberapa juta Hz. Peralatan komunikasi modern mengirimkan data menggunakan mode digital, tidak dengan mode analog. Oleh karena itu, dapat menggunakan kapasitas kabel telepon yang berlebih itu tanpa terganggu oleh intervensi. Nah, Ananda, jadi ADSL pada dasarnya hanya mengeksploitasi kapasitas ekstra yang dimiliki oleh kabel telepon tanpa mengganggu kabel dan pembicaraan teleponnya. Nah, ADSL adalah teknologi yang terpengaruh oleh jarak. Sejalan dengan bertambah jauhnya pelanggan dari sentral ADSL, kualitas sinyal juga akan menurun dan kecepatan juga akan berkurang, tergantung dari jenis atau diameter kabel yang digunakan. Nah, batas terjauh untuk ADSL ini adalah sekitar 5,5 km. Pengertian ADSL ini merupakan singkatan dari Asymmetric Digital Subscriber Line seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Merupakan suatu bentuk teknologi layanan jaringan komunikasi data yang dapat mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi melalui kabel tembaga telepon dan memiliki sifat yang asimetrik. Nah, sifat asimetrik ini artinya adalah bahwa data yang ditransferkan dapat memiliki kecepatan yang berbeda dari satu sisi ke sisi lainnya. Ananda, ADSL merupakan salah satu dari beberapa jenis DSL. Teknologi DSL sering juga disebut sebagai injection technology. Jadi,
ADSL mengirimkan sinyal-sinyal melalui kabel tembaga pada frekuensi yang berbeda dengan frekuensi yang digunakan untuk pelayanan telepon. Sehingga hal ini memungkinkan ADSL untuk dapat dikirim melalui jalur telepon biasa tanpa harus mengganggu pelayanan telepon. Apabila kita ingin mengakses internet dengan menggunakan koneksi ADSL, maka kita harus memiliki beberapa teknologi yang menunjangnya, yaitu antara lain modem ADSL, jalur telepon, dan jaringan internet yang sudah terdaftar pada ISP yang memiliki layanan ADSL. Nah, teknologi ADSL sendiri mampu mengirimkan data dengan kecepatan yang tinggi mencapai 1,5 Mbps sampai dengan 8 Mbps untuk downstream. Dan untuk upstreamnya, kecepatan berkisar antara 16 kbps hingga 640 kbps. Jadi dapat kita simpulkan, dengan adanya ADSL kita dapat mengirimkan layanan multimedia interaktif dengan memakai jaringan akses kabel tembaga. Sehingga dapat kita artikan bahwa fungsi utama dari ADSL adalah sebuah teknologi dalam komunikasi data yang digunakan untuk mentransfer data dan juga dapat digunakan untuk kepentingan internet jika secara fisik biasanya menggunakan line telepon. Mekanisme kerja modem ADSL yaitu informasi dari internet yang diakses melalui router atau ATM switch akan diteruskan menuju DSLAM. Di dalam DSLAM sendiri terdapat dua saluran, yaitu untuk komunikasi suara dan untuk komunikasi data. Selanjutnya dari DSLAM informasi akan diteruskan ke sisi klien yang masuk melalui splitter. Nah Ananda, di dalam splitter input DSLAM kemudian akan dipisah menjadi dua, yaitu berupa voice dan data. Untuk komunikasi suara akan langsung menuju ke saluran telepon. Sementara untuk komunikasi data akan menuju ke modem ADSL sehingga tidak terjadi interferensi antara sinyal suara dan sinyal dari transmisi data. Modem ADSL dapat langsung digunakan untuk koneksi internet, tetapi jika ingin di-share maka perlu adanya hub atau switch untuk membagi koneksi dengan yang lainnya. Nah Ananda, demikian untuk pengertian singkat dan cara kerja modem ADSL. Untuk modul pembelajaran lengkapnya akan Ibu upload pada blogspot Ibu dan kita akan bahas setelah kita melihat cara instalasi dan konfigurasi modem ADSL berikut ini. Jadi Ananda, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba melakukan instalasi dan konfigurasi salah satu ADSL yang sering digunakan, yaitu modem TP-Link TD8817. Nah, silahkan untuk langkah instalasi dan konfigurasinya disimak pada video berikut ini. Check it out! Baiklah Ananda, kita akan langsung menginstal modem TP-Link TD8817. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka browser. Tentu sebelum membuka browser ini kita sudah harus mengkoneksikan modem kita pada port yang tersedia pada komputer atau laptop yang kita gunakan. Yang akan kita lakukan pada browser adalah pemanggilan alamat IP address modem yang baru kita buka. Di sini modem yang Ibu gunakan alamatnya 192.168.1.1. Nah,
Untuk melihat alamat modem tersebut, kita bisa melihat pada bagian bawah modem. Biasanya di sana sudah tertulis IP address pada masing-masing modem yang akan kita gunakan. Di sini pada address bar kita ketikkan 192.168.1.1. Namun di sini masih enable to connect, artinya kita belum terkoneksi ke modem yang akan kita instalkan. Nah, untuk bisa mengakses alamat IP modem tersebut, kita juga harus mengkonfigurasi IP address pada laptop kita sehingga dia berada dalam satu jaringan LAN yang sama. Kemudian setelah itu barulah kita bisa melakukan instalasi dan konfigurasinya. Kita lihat di sini properties IP versi 4. Nah, kita sudah berada pada jaringan yang sama 192.168.1.111. Periksa kembali koneksi kabel LAN kita apakah sudah tertancap dengan baik. Nah, jika belum, dia tidak akan bisa kita akses.
Kalau statusnya masih nol berarti belum ada koneksi. Kita selanjutnya akan melakukan pengecekan pada kabel telepon, dan jika sudah kita cek kabel telepon masih juga nol, selanjutnya kita cek lampu ADSL nyala apa tidak. Nah, ketika lampunya tidak menyala, kita matikan terlebih dahulu modemnya, kemudian kita hidupkan lagi. Jadi Ananda, ketika kita punya sebuah modem dan ingin kita install kembali, dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti yang kita gunakan pada Mikrotik ataupun akses point di sekolah. Jadi kita restart dengan menancapkan jarum pada bagian indikator yang harus di reset. Nah, sekianlah untuk materi instalasi dan konfigurasi ADSL, yaitu penggunaan modem TP-Link. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu Ananda untuk mengetahui langkah-langkah detail dan cara konfigurasi dari modem TP-Link ini, sehingga suatu saat nanti ketika Ananda bekerja pada salah satu instansi atau perusahaan, Ananda tidak akan canggung lagi ketika diminta melakukan instalasi dan konfigurasi modem. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan komen pada grup daring kita. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu sediakan pada slide berikut. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.